Lanjutkan di bagian kedua, kita akan membahas tentang apa itu yang namanya Project Cost Management Process. Jadi, apa saja sih proses dalam melakukan Project Cost Management? Jadi, sebenarnya ada 4 proses utama. Yang pertama adalah Project Cost Management, yaitu untuk melakukan establishment atau apa, menyiapkan segala hal terkait proses, policy, prosedur, kemudian dokumentasi mulai dari planningnya, managingnya, expandingnya, dan juga controlling untuk eh, dari project cost itu sendiri. Lalu melakukan estimasi cost untuk suatu project, barulah nanti akan menentukan budget untuk project tersebut. Nanti akan kita bahas apa bedanya antara estimasi cost dan juga budget, tapi secara umum budget itu akan menggabungkan seluruh cost, estimated cost yang sudah didefinisikan di awal, sehingga nanti secara garis besar project ini bisa kita state berapa budgetnya, bahkan untuk setiap fasenya. Contohnya untuk fase requirement-nya, untuk fase analisisnya, desainnya, implementation, testing, sampai delivery-nya. Lalu juga ada proses keempat adalah control cost. Nah, ini adalah proses untuk mengontrol bahwa cost yang dikeluarkan itu masih sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan di awal. Kita mulai dari plan cost management. Nah, di tahap ini kita akan membuat sebuah dokumen, sebuah plan rencana dari cost management itu sendiri dalam sebuah IT project. Nah, untuk melakukan hal tersebut ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebagai inputan. Contohnya adalah dari project management plan-nya seperti apa, bagaimana project ini akan di-manage dari awal hingga akhir, lalu project charter yang disepakati dengan user juga, lalu juga enterprise environmental factor, jadi faktor-faktor terkait si perusahaan, lalu juga organizational process asset, jadi aset terkait dari proses yang ada dalam organisasinya. Lalu ada beberapa tools atau teknik juga yang dapat digunakan, mulai dari expert judgment dengan bantuan orang atau expert yang sudah berpengalaman di bidangnya. Lalu juga ada analytical teknik, juga ada juga meeting. Sehingga dapat dikeluarkan pada akhirnya adalah sebuah dokumen plan untuk melakukan manajemen cost dalam sebuah project. Nah, salah satu dari output project cost management yang penting adalah cost estimate. Jadi bagaimana kita bisa melakukan estimasi cost dari work package di yang didefinisikan dalam project ini, sehingga kita bisa menentukan pada akhirnya berapa budget yang dibutuhkan dalam suatu project. Nah, beberapa tipe dari cara untuk melakukan cost estimating ada beberapa, contohnya adalah rough order of magnitude, jadi kemudian ada budgetary, kemudian ada definitif. Dari atas ke bawah itu dari sisi akurasi semakin tinggi, tapi dari sisi cost atau effort yang harus dilakukan itu akan semakin besar. Nah, dan juga untuk hal ini, untuk masing-masing tipe dari cost estimating itu bergantung dengan tipe project yang memang akan dikerjakan. Kalau misalnya kita mengerjakan project yang kurang dari 1 tahun atau bahkan hanya 6 bulan atau 3 bulan, definitif itu akan lebih menarik karena kita bisa membreakdown secara detail dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari project tersebut, kita masih bisa mengira-ngira, inflasi kita tidak perlu terlalu pikirkan dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan 1-2 tahun, tipe budgetary bisa menjadi alternatif solusi, tapi kalau misalkan 3-5 tahun atau bahkan lebih, maka rough order of magnitude bisa jadi opsi terbaik, karena estimasinya akan menjadi estimasi kasar, tidak bisa secara eksak kita bisa menentukan cost-nya seperti ini. Namun pada akhirnya konsekuensinya adalah akurasinya itu akan sangat besar selisihnya antara actual dengan plan-nya. Karena tadi, ketika waktunya semakin lama, maka akan ada semakin faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat berubah. Seperti itu. Selanjutnya adalah cost estimating tools dan teknik. Yang pertama kita akan membahas tentang analogi estimatis. Pendekatan ini sebenarnya adalah top-down approach, yang mana menggunakan expert judgment. Jadi dengan cara sederhana kita menganalogikan suatu proyek dengan proyek yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi acuannya adalah proyek yang pernah dikerjakan. Namun memang pendekatan ini atau teknik ini akan lebih banyak perbedaannya dengan actual cost, karena bisa jadi tadi ketika kita berbicara tentang learning curve theory, bisa jadi ketika di project pertama untuk costnya itu hanya perlunya $1.000, tapi di project yang kedua kita hanya perlu $750. Nah, makanya ada selisih actual cost yang mungkin terjadi, dan itu cukup besar menggunakan analysis estimates, menggunakan top down estimates ini.
Nah, ada juga yang kedua adalah bottom up estimate. Jadi dimulai dari unit-unit yang paling bawah, yaitu adalah misalkan contohnya adalah task atau activity yang harus dikerjakan dalam proyek tersebut. Dan kita akan mulai dengan memberikan cost dari setiap activity-nya. Lalu pada akhirnya akan dijumlahkan hingga muncul di akhir adalah cost dalam proyek tersebut. Nah, pendekatan ini sebenarnya lebih akurat, tapi akan time intensif karena kita harus mendefinisikan, memecah dulu proyek itu kira-kira tasnya ada apa saja, dan juga estimated cost untuk masing-masing tas seperti apa. Barulah kita akan jumlahkan dan kita sum up ke atas. Balik lagi, semakin detail, semakin akurat, tapi juga time intensif. Selanjutnya ada juga pendekatan atau teknik yaitu namanya parametric modeling. Jadi kita coba untuk memodelkan suatu proyek dengan variabel-variabel tertentu. Contohnya adalah misalkan line of code-nya berapa, kemudian menggunakan sebaran dari programmernya, seberapa banyak programmer yang ahli, yang sedang seperti apa, yang junior seperti apa, lalu kompleksitas dari ukuran dan juga datanya. Nah, itu kita bisa menggunakan permodelan itu sehingga ketika kita mempunyai contoh misalkan adalah model pertama, kita mengetahui dari awal sampai akhir, dia mulai dari kapan sampai kapan, cost-nya berapa, kemudian persebaran personilnya seperti apa, kompleksitas datanya seperti apa, lalu line of code seberapa banyak, kita bisa memodelkan cost dari project yang kedua dengan model dari project yang pertama. Namun dengan catatan bahwa parameternya itu bisa dikuantifikasi seperti tadi, jumlah programmer, keahliannya apa, itu harus benar-benar bisa dikuantifikasi. Dan juga data atau referensinya itu harus akurat. Jika tidak, maka pasti akan ada perbedaan entah signifikan atau tidak terhadap actual cost yang mungkin terjadi dalam project tersebut, dan itu jumlahnya bisa besar. Nah, pendekatan yang lain adalah contohnya adalah konstruktif cost model atau COCOMO, mirip dengan yang pertama, tapi di sini dibatasi dari sisi software-nya. Jadi seberapa banyak line of code-nya, kemudian variasi inputnya seberapa banyak, variasi output-nya seberapa banyak, kemudian proses-proses yang ada di dalamnya seberapa banyak. Jadi variabel-variabelnya lebih ke arah dalam lingkup IPO, input, proses, dan output-nya. Nah, itulah yang digunakan untuk melakukan estimasi dari suatu project cost-nya akan seberapa besar. Nah, tadi itu adalah yang disebut dengan function point atau fungsi-fungsi dalam pengembangan sebuah sistem yang independen. Beberapa problem yang tipikal terjadi dalam IT cost estimating adalah contohnya misalkan sebelum requirement jelas kita sudah harus melakukan yang namanya estimasi cost. Padahal estimasi cost itu secara umum baru akan jelas dan akurat ketika requirement-nya sudah jelas. Tapi sebelum sampai sana kita sudah harus melakukan yang namanya estimasi, karena contohnya kalau misalkan kita mengikuti sebuah tender, maka yang diberikan user itu hanya gambaran umum proyek ini akan melakukan apa dengan goal seperti apa, dan mungkin ada persyarat-persyarat tertentu yang harus dipenuhi, tapi tidak menjelaskan requirement secara detail. Nah, requirement secara detail itu nanti akan baru dihasilkan ketika sudah tahap requirement gathering. Padahal ketika kita ingin melakukan sebuah atau mengikuti sebuah tender, kita sudah harus menginputkan jumlah penawaran yang kita ajukan. Dan itu harus dibawa dari nominal yang direlakan oleh user untuk dikeluarkan. Yang kedua adalah orang yang biasanya melakukan estimasi software project tidak mengerti atau tidak punya pengalaman yang baik terhadap cost estimate. Maka untuk permasalahan ini dapat dilakukan yang namanya training atau mentoring. Lalu juga ada typical problem yaitu underestimation yang manusiawi. Contohnya gini, ketika seorang melakukan cost estimating dan dia adalah seorang senior programmer, maka kecenderungan untuk melakukan cost estimating itu adalah underestimation, karena dia menganggap dalam satu tim yang mengerjakan proyek tersebut semuanya adalah senior. Jadi ketika task yang harus dikerjakan oleh si senior programmer itu hanya bisa selesai dalam 1 hari, tapi pada aktualnya ketika dikerjakan oleh middle ataupun junior programmer bisa sampai 3-4 hari. Nah, itu juga harus kita adjust. Jadi kita harus menyesuaikan dalam melakukan cost estimate menggunakan kacamata dari anggota tim secara keseluruhan. Jadi tidak bisa menggunakan kacamata orang yang paling jago dalam tim. Kemudian adalah manajemen kebutuhan angka estimasi yang akurat. Jadi estimasinya itu harus diset seakurat mungkin yang tadi dengan menggunakan banyak point of view. Tidak bisa menggunakan point of view dari top programmer atau top software engineer yang ada.
kita akan coba untuk melakukan cost estimation untuk proyek Surveyor Pro Project. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat atau membangun sebuah sistem informasi canggih untuk membantu tugas surveyor di lingkungan pemerintahan sehingga dapat merencanakan dengan mengimplementasikan pemasangan fiber optik dan jalur air. Cakupan proyeknya adalah pertama menyediakan 100 handheld devices, jadi dia hardware, okay. Kemudian ada membangun software user interface karena ini sistem informasi. Kemudian ada testing sistem baru, okay. Jadi nanti akan masuk ada task untuk testing, lalu ada training untuk 100 surveyor di kota tempat sistem dioperasikan. Jadi kita sudah tahu beberapa requirement-nya adalah ada cost untuk hardware, cost untuk software development, cost untuk testing, kemudian ada cost untuk training. Nah, ini adalah listnya. Dari ada untuk work breakdown structure-nya ada project management, kemudian ada hardware-nya tadi, ada handheld devices plus servernya karena dia di setup-nya di on-premise bukan di on-cloud. Pun kalau di on-cloud pasti ada cost untuk server, kemudian ada software license-nya seperti apa, lalu ada software developer-nya, ada testing tadi disebutkan, lalu ada training and support, dan juga ada reserve, jadi cadangan untuk hal-hal yang mungkin terjadi di tengah project. Nah, lalu di sini adalah contoh dari Gantt chart-nya. Bisa dilihat di kiri adalah WBS itemnya, ada 6 total, 6 poin besar. Kemudian ada di kanan adalah jumlah minggunya. Jadi proyek ini dikerjakan dalam waktu 12 minggu dan tidak semua task itu dikerjakan setiap minggunya. Untuk project manager, project team manager, untuk project management itu dikerjakan setiap minggu. Tapi untuk kontraktor yang terlibat itu baru di minggu kedua sampai minggu ke-12. Lalu untuk hardware, pengadaannya baru di minggu keempat dan juga kelima. Oke, server juga 4 ke 5 karena developernya baru dimulai di minggu kedua. Oke, dapat dilihat di sana dari minggu kedua sampai minggu ke-8. Lalu juga ada testing dari minggu ketiga sampai minggu ke-8 karena ketika di minggu kedua sudah dikerjakan, maka ada fitur-fitur yang sudah bisa dimulai untuk dites. Jadi tidak keseluruhan fitur selesai baru dites, tapi untuk per fitur kita bisa mulai testing sejak awal. Lalu juga ada training dimulai ketika software sudah ada. Makanya di sana di set di minggu ke-9. Ada training cost, ada travel cost. Cost itu baru muncul ketika perjalanan training akan dilakukan karena bisa jadi ada untuk melakukan training ada cost-nya sendiri, untuk perjalanan juga ada cost sendiri. Lalu ada project team member di sana juga, lalu ada cadangannya, reserve di sana. Itu adalah secara umum gambaran untuk schedule dari project Surveyor Pro ini. Sekarang kita coba untuk melakukan estimasi cost dari WBS item yang sudah kita buat tadi. Maka untuk project management kita bisa di sini diestimasikan bahwa untuk project manager itu adalah 96.000, sedangkan untuk project team adalah 144.000. Oke. Lalu untuk kontraktor adalah 66.300 rupiah. Oke, jadi untuk WBS level 1 totalnya adalah 306.300 rupiah. Dapat dilihat di sini untuk jumlah jamnya, di sini adalah 960 jam. Kalau misalkan kita bagi menjadi kita bagi untuk 8 jam kerja, maka ada sekitar 12 hari kerja. Jadi WBS tadi itu adalah untuk 12 hari kerja. Jadi sistem ini mulai dikerjakan dan selesai itu dalam 12 hari kerja. Untuk project teams itu dia unit hours-nya lebih banyak, okay. Tapi cost unit per hour-nya lebih sedikit. Nah, okay. Nah, yang menarik adalah di sini untuk software development diestimasi bahwa cost-nya adalah 594.000. Tapi ketika kita melakukan estimasi dengan cara lain, gitu ya, kita mengestimasi dengan COCOMO tadi, dengan external inputnya berapa, interface filenya berapa, external output, kemudian query-nya, maka total function point didapatkan 175 dan total function point estimate-nya adalah 562,158. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelumnya itu sampai 594 dengan license-nya 20.000, maka totalnya adalah 614.000. Nah, di sini maka harga yang akan kita ajukan itu adalah yang paling tinggi, yang mana adalah 614.000, karena itu akan menjadi profit gitu. Kemudian adalah kita menentukan budget dari pengalokasian project cost estimate tadi itu per waktu, lalu work itemnya berdasarkan dari WBS.
sehingga kita bisa mendapatkan cost baseline dari proyek ini, sehingga kita juga bisa mengukur performa dari proyek. Misalkan untuk hari pertama seharusnya dari cost baseline-nya yang sudah dikeluarkan hanya sekitar 100.000, tapi dari aktualisasi sampai 120.000. Nah, kita juga bisa mengukur dari sana dan juga bisa mengestimasi kebutuhan pendanaan proyek disesuaikan dengan reserve tadi. Nah, ini adalah contohnya untuk Surveyor Pro Project Cost Baseline. Untuk di hari pertama totalnya adalah 20.000 untuk Project Manager dan Project Team Member. Kemudian di hari kedua adalah 86.000 dan seterusnya hingga total 152.240. Nah, kalau misalkan actual cost-nya nanti melenceng jauh, maka kita bisa memonitor dan mengontrol sehingga cost-nya dapat mengikuti baseline yang sudah kita rencanakan. Kontrolnya dengan cara apa? Misalkan dengan mengoptimasi cara kerja pegawai, kemudian melakukan efisiensi waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ini adalah kontrol cost-nya yang tadi disebutkan, yaitu mengendalikan agar realisasi biaya atau actual cost-nya sesuai dengan anggaran yang sudah di planning di awal tadi. Sehingga nanti kita juga bisa memperkirakan kecenderungan pembiayaan ke depan. Nah, cost controlling-nya itu meliputi dari pemantauan kinerja dari realisasi biaya tadi, oke, jadi perbandingan antara actual cost dengan plan cost. Kemudian adalah pengkajian perubahan. Kalau misalkan ternyata di tengah perubahan ada permintaan perubahan dari user, itu sangat mungkin terjadi, tapi biasanya akan ada negosiasi perubahan apa, itu akan menambahkan cost berapa dan dibayar berapa. Kemudian adalah pemberitahuan perubahan kepada stakeholder terkait biaya, karena kalau misalnya ada perubahan dan ada penambahan biaya, tentu harus dikomunikasikan dengan user. Yang keempat adalah untuk melakukan controlling cost, itu bisa menggunakan yang namanya earned value management. Jadi, kita manage value dari yang sudah kita dapatkan selama proses project ini berjalan, yang mana akan membantu mengukur kinerja project dengan membandingkan anggaran dan realisasi sebelumnya. Tapi tidak hanya sebatas aktualisasi lebih besar dari anggaran, maka tidak oke. Tidak hanya seperti itu, kita akan membahas EVM nanti di segmen selanjutnya. Semakin besar suatu organisasi yang melakukan IT project, maka akan semakin banyak jumlah IT project yang pernah dikerjakan. Nah, oleh karenanya perlu yang namanya project portfolio management, yang mana di sana kita bisa melihat persebaran dari project-project yang pernah kita kerjakan. Contohnya, ketika consulting kita sudah pernah mengerjakan 5 project, kita harusnya sudah bisa memiliki satu portofolio dan gambaran 5 project ini sebenarnya akan fokus kemana, dan masing-masingnya itu kita bisa tahu cost performance seperti apa, apakah oke, not oke, atau sangat tidak oke, kemudian apakah gagal, sukses, lancar, dan lain sebagainya. Jadi historical dari masing-masing proyek itu kita bisa mengakses, sehingga seperti tadi ketika kita melakukan cost estimation dan lain sebagainya, kita punya acuan yang jelas dan kita juga tahu di mana kita harus mencari data referensi untuk proyek yang selanjutnya. Dan juga ketika kita sudah bisa menempatkan proyek-proyek itu dalam satu portofolio dengan tepat, dibantu tools apapun itu bebas, maka kita akan bisa dapat gambaran secara umum sebenarnya secara perusahaan kita itu sangat kuat di bidang apa. Kalau misalkan ternyata selama historinya kita selalu mengerjakan web application dan desktop application, kemudian ada project mobile application, nah ini akan menjadi pertanyaan, apakah ini fit dengan portofolio kita atau tidak. Sehingga penting bagi kita untuk memiliki portofolio management. Nah, ada beberapa level dari project portfolio, dari yang paling simple ke yang lebih kompleks. Yang pertama adalah, ya udah, semua project datanya kita taruh dalam satu database, kemudian ada juga kita prioritaskan project dalam database-nya, jadi kita urutkan. Yang pertama kita asal simpan aja, kemudian yang ketiga adalah kita bagi project itu jadi 2 atau 3 budget base dari investment gitu ya. Kemudian ada juga automated repository yang di sini sudah mulai menggunakan tools. Atau yang keempat adalah, yang kelima, itu menggunakan modern portfolio theory. Misalkan menggunakan risk and return, map project risk, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah tipe-tipe dari level project portfolio. Semakin tinggi dan kompleks project portfolio-nya, itu effort yang harus dilakukan semakin besar, tapi return value yang bisa didapatkan bisa jadi dalam berupa insight dan sebagainya, itu juga akan semakin besar, dan itu berbanding lurus dengan kemudahan dalam mengambil kemungkinan yang akan ada di masa mendatang.